Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan membahas cara kepemimpinan Nabi SAW di kota Madinah. Ada satu buku yang menarik. Buku ini ditulis seperti novel, tapi buku ini sebenarnya lebih kepada sejarah peradaban kota Madinah. Ditulis oleh Dr. Nijar Al-Azhar, salah seorang sastrawan dan sejarawan muslim dunia. Dalam buku ini ditulis bagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Kalau kita lihat daftar isinya, menariknya beliau membuat kota itu seperti dijelaskan secara renyah, ringkas. Dia menjelaskan bagaimana aset dan gerak pembangunan di kota Madinah, kemudian potret kehidupan Nabi dan sahabat di kota Madinah, kemudian gerakan ekonominya, termasuk profesi-profesi sahabat. Ini kan banyak profesi kehidupan dunia mereka. Ada yang jual minyak wangi, ada jual emas perak, ada yang jual makanan pokok, ada juga yang jual obat-obatan kurma. Jadi kehidupan hari-harian mereka ini dijelaskan secara ringkas dan nama-nama sahabatnya, termasuk yang tukang bangunan, yang tukang buruh, tukang angkat air, kuli, tukang jagal, macam-macam profesi sahabat ini. Ya miriplah, dia menggambarkan kehidupan hari-harian masyarakat kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bulan-bulan ini masih ada kaitannya dengan Maulid, maka kita coba bahas ini. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, bagaimana cara Nabi memimpin atau membangun kota Madinah ini? Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, itu onta beliau, orang Ansor itu berebut supaya Nabi menginap di rumah mereka. Lalu Nabi SAW, supaya tidak ada yang tersinggung, ontanya dibiarkan mencari tempat. Nah, nanti di mana onta ini diam, disitulah nanti saya berhenti, disitulah saya akan tinggal. Jadi setelah berjalan ontanya terus, kemudian diam di tanah yang kosong. Nah, lalu Nabi mengatakan, kalau begitu disinilah bangunkan rumah saya, kata Nabi. Maka gotong royonglah sahabat bangun rumah Nabi SAW. Jadi tidak ada yang tersinggung. Ini termasuk akhlak kenabian, sangat-sangat menjaga hati sahabat, karena semua ngerebutan itu Pak, supaya Nabi nginap di rumah mereka, tinggal di rumah mereka. Lalu ternyata onta itu tidak memilih salah satu rumah masyarakat, dia pilih tempat kosong. Lalu dibangunkanlah rumah Nabi di situ. Dan setelah dibangun rumah Nabi, apa yang beliau pertama lakukan? Maka beliau membangun masjid. Jadi bangunlah masjid. Ternyata masjid ini, kalau dalam bahasa agama kita, dia termasuk pusat peradaban yang paling fundamental. Karena disitulah pembinaan keimanan, tauhid, keagamaan, akhlak. Kalau zaman Nabi, karena sahabat itu jumlahnya masih sedikit dalam ukuran kita hari inilah Karena jumlah sahabat itu 124.000. Mirip dengan jumlah para nabi.
dengung deh ya. Ya, jumlahnya mirip seperti jumlah para nabi dan rasul. Rasul itu ada 313 atau 315. Nah, jadi 124.000 sahabat. Sehingga di dalam ilmu tasawuf spiritual ada yang menyebut, berpendapat jumlah nabi dan rasul ini sama dengan jumlah sahabat. Kan gitu kan, 124.000. Nah, jadi seolah-olah sahabat itu ya seperti nabi-nabi masa lalu yang membantu Nabi kita Muhammad SAW. Masyarul muslimin, bapak-bapak dirahmati Allah. Maka setelah dibangun masjid, masjid ini unik. Karena dia masyarakatnya 124.000, kalau kita Jakarta kan sudah lebih dari 10 juta. 124.000 belum nyampe 200.000, apalagi sejuta, kan masih jauh. Jumlahnya tidak gitu banyak. Jadi semuanya dipusatkan di masjid. Ya. Nah, salah satu yang unik di masjid ini, Bapak Ibu, Nabi SAW membangun supah. Nah, supah ini untuk menanggulangi orang-orang miskin, yang benar-benar miskin. Ya, disiapkan Nabi seperti masjid ini, disiapkan supah di sana itu rumah-rumah, kamar-kamar. Itu tempat orang-orang fakir miskin yang mereka hijrah ke Madinah dan sama sekali tidak punya harta, betul-betul miskin. Bahkan ada yang sebagian besar mereka itu ada yang cuma pakaiannya di badan saja, punya sarung pun tidak untuk sholat gitu kan, hanya punya sehelai pakaian saja. Nah, orang-orang ini ditanggulangi Nabi, makannya dari Nabi SAW dan dari sedekah para sahabat. Setiap sahabat sedekah Nabi men-share, bagi ke mereka. Zaman hari ini seolah-olah namanya pesantren, tapi pesantrennya di masjid, khusus buat fakir miskin. Nah, kalau kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan unik. Uniknya di mana? Ini mohon maaf nih. Kalau di lingkungan kita ini ada orang fakir miskin, gak punya pekerjaan, susah cari kerja, belum dapat kerja, apa yang mereka lakukan? Biasanya kan orang kalau seperti ini muncul pikiran kotor. Kalau gak nyuri uang orang, harta orang, kalau di kampung nyuri ayam gitu kan. Ada yang merokok sana kemari, ada yang menarkoba. Jadi pikirannya kotor begitu. Nah, di zaman Nabi yang seperti ini tidak ada. Cara meminimalisirnya yaitu tadi, fakir miskin itu mereka ditinggal di masjid, di pelataran masjid, di supah namanya, disebut ahli supah. Dan mereka inilah waktu sholat ke masjid, dan waktu kajian ikut terus. Jadi mereka ikut memakmurkan masjid. Jumlahnya awalnya bisa mencapai 400 orang waktu itu. Lama-kelamaan berkurang, kata Abu Hurairah, aku menghitung waktu itu tinggal 70 orang ahli supah itu. Dan lama-lama kelamaan berkurang. Setiap mereka dapat kerjaan, kemudian mereka kerja langsung buat rumah sendiri dan seterusnya, begitulah ya. Dan jadi sebelum mereka dapat kerja, pengangguran fakir miskin itu tinggalnya di masjid, pelataran masjid, ditanggung. Nah, ini teknis Nabi memimpin membangun kota Madinah. Ya. Sebagian mereka ada yang sebenarnya anak konglomerat, tapi karena hartanya tinggal di Mekah, anak orang kaya diusir ayahnya, nggak dapat bagian karena masuk Islam, ya ini jadi fakir miskin, jadi ahli supah, pertahankan keimanan. Nah, inilah cara Nabi SAW ya. Strategi perang juga dilakukan di masjid. Kemudian kalau bahasa sekarang ada menteri. Nah, kalau Nijar An-Nabadah ini menyebut menteri Nabi itu termasuk orang-orang yang mewakilinya, orang-orang terdekat seperti Abu Bakar. Ya, nanti kalau Nabi perang keluar kota, kadang-kadang disuruh yang menggantikan Nabi di kota Madinah yang tidak ikut perang seperti Ummi Maktum, orang yang buta tapi orang soleh gitu. Jadi begitulah Nabi memimpinnya. Ya, polanya lebih sederhana memang. Nah, cuman yang uniknya kota Madinah ini hidupnya mandiri. Nah, setelah Nabi bangun masjid,
kemudian dibuat tempat penampungan orang miskin supaya itu. Lalu Nabi untuk mengatasi ekonomi sahabat ini, karena banyak yang baru hijrah kan, harus berdagang bekerja, maka Nabi mencari tempat untuk buat pusat pasar. Ya, dicari. Begitu Nabi mencari, dia buat tenda, tiba-tiba datang orang Yahudi, diputusinya tali-tali tenda itu. Wah, ini punya tanah kami Muhammad, tidak bisa kau buat pasar di sini, kata orang Yahudi. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasul, apakah kau mau buat pasar? Lalu Rasul mengatakan, ayo benar, ayo kutunjukkan tempat yang bagus. Maka ditunjukkanlah di tempat yang bagus. Ternyata tempat itu tempat orang lalu lalang. Semua orang yang mampir ke Madinah mampir ke tempat itu dulu, baru ke kota lain. Nah, kalau bahasa kita ya seperti perapatan atau perenaman, simpang jalan raya. Maka dibangun Nabi lah pusat pasar itu besar sekali, dibuat tenda-tenda. Dan Nabi SAW ini sangat cerdas membangun ekonomi ternyata, Pak. Bagaimana strategi beliau membangun ekonomi? Jadi pasar ini, tenda ini, pasar ini, beliau bangun tenda-tenda itu tidak dimiliki, Pak, pasarnya. Jadi kayak lapak-lapak gitu, bangun tenda, itu tidak dimiliki. Caranya siapa yang pertama datang ke situ, dia boleh milih jualan di mana gitu. Mau di depan, di tengah, di kanan, di kiri. Terserah. Maka Nabi SAW memotivasi nih sahabat ini. Bakiru, fa inna fis subhi barokah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah, karena di subuh hari itu ada berkah. Kenapa? Habis sholat, mereka habis zikir subuh, langsung berangkat kerja, bisa milih lapak di depan, di tempat yang kira-kira orang ramai. Di tengah, bisa pilih. Tapi kalau habis subuh tidur, bangun jam 9, nah udah nggak dapat lapak jualan lagi. Paling nanti di ujung-ujung, di belakang-belakang, tempat orang sepi. Jadi Nabi begitu, dimotivasi itu sahabat itu. Jadi motivasi agamanya kuat, dan motivasi dunianya juga begitu. Dan tidak ada uang kebersihan, retribusi tidak ada, apalagi pajak kan, dia sifatnya zakat, nggak ada uang kebersihan. Jadi itu dibersihkan masing-masing, ya, atau dibersihkan petugas yang ditunjuk Nabi, tapi dalam buku ini tidak disebut siapa bersihnya. Tapi yang disebut tidak ada itu kutipan uang. Kenapa begitu? Karena baru membangun pasar. Kalau nanti banyak kutipan, banyak biaya, nanti harga terpaksa harus mahal. Nah, jadi ketika Nabi pertama datang, itu pusat pasar itu dikuasai orang Yahudi. Yahudi itu punya pasar namanya pasar Banu Qainuqa. Ya. Nah, inilah yang dibangun orang Yahudi, dan akhirnya orang Yahudi ini menguasai pasar Madinah. Nah, Nabi SAW masuk ke Madinah, dia bangun pusat pasar. Dan akhirnya nanti pasar Yahudi ini makin sepi, orang banyak ke pasar yang dibangun Nabi. Kenapa? Karena pasar yang dibangun Nabi ini pedagangnya jujur, tidak ada riba, harganya bersaing, karena tidak banyak pajak, tidak ada pajak, tidak ada distribusi. Ya, harganya sangat bersaing. Sehingga nanti lama-kelamaan semakin ramai pasar yang dibangun Nabi ini, maka muncullah konglomerat dari kalangan sahabat. Abdullah bin Jubair, Abdurrahman bin Auf pun kembali menjadi orang kaya, Abu Bakar lagi makin banyak hartanya, Utsman apalagi. Semakin banyak lagi orang kaya di situ. Nah, ini unik kan, bagaimana Nabi membangun Madinah ini. Jadi tempatnya tidak dimiliki, Pak. Milik negara namanya. Unik kan? Kalau kita kan kita beli. Siapa yang punya uang? Akhirnya, apalagi di Indonesia kita ini kan, datang orang dari, misalnya dari Cina negara, mereka punya uang. Mereka beli, habis. Mereka beli pelan-pelan, habis. Sampai sekarang bermasalah PIK 2 kan. Dijadikan proyek nasional. Padahal PIK itu banyak pengusaha-pengusaha Tiongkok. Anehnya kita rasa dana APBN, kesannya ya, dana APBN seolah-olah digunakan untuk membantu konglomerat-konglomerat turunan jadinya. Kan unik jadinya. Pajak rakyat kita begitu 85% umat Islam Indonesia itu pajaknya, APBN-nya itu dipakai konglomerat-konglomerat Cina untuk membangun PIK. Ini yang menjadi polemik hari ini. Banyak yang tak menerimanya, termasuk anggota DPR. Ya, padahal orang Islam ini masih banyak yang miskin yang perlu dibantu. Ini yang dibantu orang-orang kaya.
Tunan Tiongha. Ini yang kadang kita menjadikan, ya. Kalau benar ini, maka ini menjadi sebuah jadi hal yang sangat tidak membanggakan lah, ya, yang mengambil kebijakannya ini. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah Nabi memimpin kota Madinah. Jadi dibangun pusat pasar. Kalau sebelumnya di Mekah itu kan akidah semua, kan dibangun spiritual sahabat. 13 tahun di kota Mekah dibangun, walaupun banyak tantangan, diboikot ekonominya, sampai 3 tahun itu diboikot, mereka kesulitan pangan, tetap bertahan. Baru hijrah ke Madinah, nah di Madinah dibangun Nabi SAW. Madinah ini masyarakatnya ramah-ramah, baik-baik, sehingga Nabi suka dan Allah memerintahkan beliau pindah hijrah ke Madinah. Nah, bagaimana dengan peralatan perang? Tadi kan sistem ekonomi pasar sudah, pusat spiritual sudah, masjid, pembangunan akidah, keilmuan, kemudian ekonomi diperhatikan Nabi, pasar. Bagaimana dengan peralatan perang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah menurunkan Al-Quran, karena ini masa perang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Siapkanlah kekuatan yang kamu punya, kuda-kuda yang ditambat dan ya panah. Kuwah di situ ditanya sahabat kepada Nabi, ya Rasul, apa dimaksud dengan kuwah? Kuwah di sini adalah ar-rimayah, manah. Jadi kekuatan masa itu adalah pacuan kuda dan memanah. Karena kekuatan di waktu itu adalah memanah, perang, waktu perang, maka Nabi tekankan kepada sahabat, alimu auladakum birrimayah wassibahah. Muncullah hadis, ajari anak-anak kalian dari kecil jago manah dan jago berenang. Ya. Maka olahraga yang paling besar pahalanya adalah memanah dan berenang waktu itu. Kenapa? Karena digunakan untuk fasilitas untuk jihad. Muncul hadis seperti itu. Maka anak-anak ini dari kecil udah jago mana, 15 tahun udah jago perang, udah mahir mana. Ya. Dan panah-panah itu banyak diproduksi, dibuat oleh para sahabat. Ya. Jadi panah-panah alat perang itu dibuat sendiri, tidak diimpor dari Persia, dari Romawi. Kita tak temukan riwayatnya. Saya baru menemukan dalam sejarah riwayat panah-panah itu alat perang diimpor. Nah, dari sini kita paham Nabi itu memimpin kota Madinah itu menciptakan masyarakat yang mandiri, berakidah, berekonomi, berakhlak yang tinggi dan mandiri, baik secara ekonomi maupun teknologi perang. Nah, ini yang harus dicontoh sebenarnya cara kepemimpinan Nabi SAW. Ya. Nah, jadi panah buat sendiri, tidak ada diimpor dari Persia Romawi, tidak ada. Kuda-kuda mereka ternak sendiri. Nah, memang waktu itu konteksnya lebih sederhana kan. Tapi kita pahami dari tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi, ya Nabi itu tidak mau menjadikan Madinah itu tergantung lehernya ke negara lain, banyak utang misalnya, tidak ada begitu. Ya. Nah, dari sinilah nanti Imam Al-Ghazali kemungkinan membuat di bab ilmu kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Umat Islam ini fardu kifayah wajib menguasai bidang-bidang ilmu yang ilmu itu merupakan kemaslahatan umat ramai atau hidup masyarakat ramai bergantung kepada ilmu itu. Ilmu kedokteran. Tidak boleh ilmu kedokteran itu tidak ada yang menguasainya. Kalau kedokteran orang kafir semua yang menguasai, maka umat Islam seluruhnya berdosa. Nah, kemudian kita konteks hari ini, ilmu buat alat perang, buat pesawat. Tidak boleh umat Islam tidak ngerti buat pesawat. Karena kita perlu untuk haji umrah, perlu untuk mempertahankan negara. Maka 270 juta masyarakat Indonesia, yang 85% yang umat Islam, kalau semuanya nggak bisa buat pesawat, semua kita berdosa. Karena itu kebutuhan orang ramai. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, karena cara kita membaca Nabi membangun kota Madinah ini mungkin terlalaikan dengan sejarah ini.
Mungkin saja kita menganggap Nabi itu hanya mementingkan ibadah masjid saja. Tidak seperti itu. Ya. Semua yang bersifat maslahat amma itu diperhatikan Nabi SAW. Ya. Kalau kita tanya, kenapa anak-anak disuruh belajar mana? Dari kecil sudah pandai mana, belajar mana? Ya karena dipentingkan untuk pertahanan negara kan. Harusnya kita dalam konteks hari ini, panah itu gantinya apa dalam konteks hari ini? Kalau kita pahami tafsirnya, apa yang dimaksud dengan kekuatan hari ini? Kekuatan hari ini, kalau di darat itu tank dan rudal. Ya. Maka kita sebenarnya umat Islam ini harus bisa buat tank dan rudal sendiri. Ya. Punya tank, punya rudal, punya pesawat jet tempur, bisa buat sendiri. Tidak boleh bergantung kepada orang kafir. Asik impor aja, impor dari ini, impor dari itu. Tidak boleh. Kalau kita mau mencontoh cara Nabi memimpin Madinah, ya, harus bisa. Maka dikaji-kaji oleh ulama kita. Siapa yang dimaksud dengan ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Ayat surah Al-Fatir ini, ayat sebelumnya bicara tentang apa? Allah menciptakan alam semesta, gunung-gunung berwarna-warni alwanuha. Jadi cipta alam semesta, setelah cerita alam semesta baru muncul kata-kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan alam, ilmu kauniyah yang dia gunakan untuk membela agama Allah, itu juga ulama. Bukan hanya membaca Al-Quran saja ulama. Karena ayat itu berbicara tentang alam semesta, ilmu kauniyah. Nah, itu pendapat sebagian profesor kita begitu. Ditafsirkan secara munasabah ayat. Nah, ini perspektif cara kita membaca Islam dari sejarah. Apabila kita benar cara bacanya, maka akan muncul kemajuan, peradaban yang tinggi. Apabila kita salah cara membaca agama ini, perbuatan Rasul sunnah Nabi, maka kita akan mengalami kemunduran. Ya. Maka ini perlu kita cari, kita lihat bagaimana Nabi memimpin kota Madinah itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita pahami, Nabi SAW itu menciptakan kota yang berperadaban tinggi yang disebut dengan istilah Madinah. Sebelum Nabi hadir ke kota Yasrib ini, orang tidak mengenal istilah Madinah. Belum ada kata Madinah. Nah, jadi diungkapkanlah ini bahasa ini. Dan kota ini disebut Nabi dengan Madinah. Madinah itu apa? Mudun. Mudun itu peradaban tinggi. Kota. Jadi istilahnya manusia itu berpikirnya kota. Kalau kita dulu di kampus itu ada istilah dosen-dosen senior kita, kalian dari mana kampungnya? Dari ini, dari ini, dari ini. Disebutkan kampung dari ujung-ujung sana. Gak apa-apa kalian orang kampung, tapi cara mikirnya jangan kampungan katanya. Cara mikirnya jangan kampungan. Biar kita dari kampung, tapi mikirnya jangan kampungan. Mikir kampungan itu apa? Tidak dinamis. Ya, tidak kreatif. Nah, sebenarnya kalau kita ke negeri-negeri barat, kadang-kadang kita apa juga sedih. Sedihnya melihat kondisi umat Islam ini, cara mikirnya kok beda banget dengan orang barat gitu. Padahal dari sisi banyak hal ya. Sehingga muncul bahasa Muhammad Abduh, aku jalan-jalan ke barat, aku temukan Islam di sana, walaupun tidak banyak orang Islam. Aku jalan-jalan ke Timur Tengah, negara-negara Islam. Aku tak menemukan Islam di sana. Sedikit sekali ajaran Islam diamalkan, walaupun banyak orang Muslim. Sampai dia ngomong begitu. Dari mana dia mengungkapkan bahasa ini? Karena sebenarnya Pak, kalau kita ke Barat itu banyak hal yang baik. Walaupun yang buruknya tetap ada. Tapi banyak hal yang baik yang mereka amalkan kita tinggalkan. Contoh sederhana. Kemarin muncul video beredar di WhatsApp. Dari TikTok. Menarik ini sebenarnya pemahaman ini. Di Indonesia ini orang-orang yang terkaya di Indonesia itu 100 atau 10 orang terkaya di Indonesia
atau 20 orang terkaya Indonesia, itu mayoritas orang terkaya di Indonesia katanya, nanti coba dicek lagi, katanya itu kaya berasal dari sumber daya alam Indonesia. Jual batu bara, ya, jual emas, pokoknya menjual sumber daya alam Indonesia, menjadi terkaya. Padahal sumber daya alam Indonesia ini, itu punya rakyat Indonesia, harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan punya orang per orang. Ini durhakanya luar biasa dalam ekonomi. Ya. Dia korek batu bara, dia korek sumber daya Indonesia, dia jual, dia menjadi kaya raya dari situ. Konglomerat, dia menjadi orang terkaya Indonesia, nomor sekian. Itu banyak yang seperti itu. Zaman Nabi sahabat tidak ada yang seperti ini, Pak. Dan uniknya, orang barat itu menjadi orang terkaya, tidak ada yang seperti itu. Sangat langka juga. Elon Musk, itu di Amerika. Dia menjadi terkaya kenapa? Apakah dia korek sumber daya alam Amerika? Dibunuh orang Amerika dia, Pak. Dia kaya dari kreativitas pikirannya. Dia buat Microsoft Windows, dia buat komputer. Kemudian dia buat Starlink, internet. Jadi kreativitasnya, Pak. Jadi tidak menjalimi orang ramai. Ya. Kalau orang terkaya di Cina punya uang 700 triliun. Itu kaya dari mana? Dia kaya dari membuat software TikTok. Pemilik TikTok itu ternyata anak muda dan dia sudah punya aset sampai 700 triliun. Nah, sementara kita orang-orang terkayanya banyak ngorek dari sumber daya alam. Sumber daya alam punya masyarakat, punya Indonesia, dikorek untuk keuntungan pribadi dia. Ini durhakanya luar biasa. Ya. Nggak tahu kita sebanyak apa dosanya orang seperti itu. Karena itu punya rakyat Indonesia, bukan punya dia. Itu undang-undang. Kekayaan alam udara, lautan, darat, semuanya harus digunakan sebesar kemakmuran rakyat. Tidak boleh untuk konglomerat saja. Nah, ini cara kepemimpinan kita ini banyak yang jauh dari Islam. Makanya kita susah berkembang. Ya. Kadang-kadang kita mikir kan, kita sudah 79 tahun, 80 tahun merdeka. UI umurnya sudah berapa tahun? UGM berapa puluh tahun? UTS, Universitas Teknologi Surabaya, berapa puluh tahun? Itu universitas umum itu, mana sumbangan teknologi yang mereka sampaikan ke Indonesia? Berpuluh-puluh tahun mereka didirikan, mana teknologi yang mereka hasilkan? Harusnya ITB itu sudah menghasilkan tokoh-tokoh yang bisa buat pesawat. Pindad itu betul-betul harus bermartabat Surabaya. Tapi kita asih beli dari luar terus, maaf-maafnya 270 juta. Katakan saja 200 juta umat Islamnya, maaf-maafnya kok bego-bego semua gitu loh. Maaf ya. Kok tolol-tolol 200 juta kok pada tolol semua. Padahal profesor kita kalau ke Amerika itu bisa mengalahkan ilmuwan-ilmuwan Amerika. Profesor kita kalau nanti ke Australia, mereka lebih cerdas dari orang Australia rata-rata. Orang pilihan. Tapi tiba di negaranya, ini kena salah urus sistemnya. Tidak didukung. Bahkan DPR-MPR kita tuh banyak yang tidak ahli. Hanya mikir diri sendiri kan. Kurang mikir negara. Ini yang kadang-kadang membuat kita sedih. Ya. Umat Islam tapi berpikirnya tidak Islami secara nasional. Saya pertama kali 2010 saja ke Australia, saya itu kaget. Kok ada negara begini bersih, negara begini teratur. Kaget kita, Pak. Itulah namanya kita kampungan, belum pernah lihat luar negeri. 2010 begitu kita ke Melbourne University, kaget kita. Universitasnya bersih, nyari kotoran, nyari satu tisu yang jatuh pun susah. Naik kereta api kita gratis, keliling kota dari ujung ke ujung, sampai sore, pagi sampai sore, kalau mau jalan-jalan. Begitu kita jalan raya, kita jalan kaki, mobil berhenti. Mereka sangat hormat dengan pejalan kaki.
Kenapa? Yang jalan kaki itu dihormati, lebih dihormati dari orang naik mobil. Kenapa? Karena dia jaga alam, dia tidak menyebabkan polusi. Mobil tuh pajaknya dimahalkan supaya orang tidak bermewah megah, lebih suka jalan orang dan lebih suka jalan naik kendaraan umum. Begitu saya dengar di berita dialog di televisi Australia, ada seorang partai buruh waktu itu ngomong, "We stand the free train." Kita akan pertahankan kereta api gratis ini. Kenapa kita pertahankan? Sebab kalau kita tidak pertahankan, nanti banyak orang yang berangkat kerja naik mobil pribadi. Kalau banyak naik mobil pribadi, maka bensin kita cepat habis. Energi kita cepat habis, tidak bisa dihemat. Dan udara lingkungan kita, kota kita akan polusi. Karena terlalu banyak orang pakai kendaraan pribadi. Dan ketika polusi, masyarakat kita nanti banyak yang sakit. Nah, uang kesehatan APBN kita banyak yang terkuras mengurus orang sakit. Sampai begitu mikirnya, Pak. Kaget saya. Masya Allah, ini barat bule ngomongnya. Mikirnya kok sampai detail gini gitu. Ngatur negara. Kita belum pernah orang Indonesia mikir kayak gitu, Pak. Ya kan? Tokoh-tokoh kita belum pernah ada yang mikirnya seperti itu. Detail. Makanya unik. Sumber daya energi bisa mereka hemat sampai puluhan tahun. Harusnya tahan 10 tahun, tapi bisa buat sampai 50 tahun. Karena dihemat. Ya cara menghematnya dengan, jadi akal digunakan bekerja untuk kebaikan. Maafnya kalau di negara kita ini, Jakarta ini saja Pak, akal itu digunakan kebanyakan untuk nakal-nakali. Mohon maaf ya. Ini saya contohkan, tol BSD itu. Ini contoh saja. Itu masuk kita tol BSD, sekarang bayar 26.600. Satu pintu tol itu bayar 3 tol. Tol BSD, tol Bintaro, dan tol bandara. Itu kan ngakal-ngakali Pak. Mana lebih banyak orang ke bandara daripada nggak ke bandara? Ya, lebih banyak nggak ke bandara. Loh, kenapa orang disuruh bayar tol bandara? Satu tol 3 pintu bayarnya. Satu pintu tol 3 tol bayarnya. Ini kan ngakal-ngakali. Kalau dulu nggak begitu, tapi itu dirubah. Akhirnya orang biasa ini banyak dijalibi. Ini kalau saya tanya tukang taksi, itu namanya Pak perampokan legal katanya. Kalau bahasa dia ngerampok tapi legal. Ini yang kadang-kadang kita, ya kalau saya kadang-kadang bersedih juga. Kenapa orang Islam ini begini? Kabarnya tol itu tidak lagi dimiliki umat Islam. Banyak bos-bosnya orang Tionghoa dibisniskan. Jadi uang kita masuk itu bayar utang ke mereka. Oh alam, saya nggak tahu persis. Tapi saya dengar begitu dari sebagian orang-orang itu sudah tidak lagi Indonesia asli, tidak ke negara benar-benar uang tol itu. Makanya terjadi seperti itu kan. Harusnya sebenarnya akal itu cerdas dan digunakan untuk membangun, untuk kebaikan bangsa negara. Itu yang digunakan Nabi. Bagaimana nakal kenabian itu membangun kota Madinah, pusat pasar itu dikuasai umat Islam. Itu diakali, digunakan akal untuk kebaikan. Tidak ada retribusi, tidak dimiliki. Siapa yang paling cepat bangun, dia boleh berdagang di masa. Kan akal yang cerdas tadi digunakan untuk kebaikan. Nah, tapi kalau akal bulus tak begitu. Kan akal-akalan kan nakal dia, karena kalau akal-akalan ini dikendalikan hawa nafsu. Tapi kalau akal cerdas, akal kenabian itu dikendalikan nurani, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah itu mandiri dia. Mandiri. Dan beberapa kali Persia mencoba untuk menghantam Madinah. Itu di perang-perang sebelum Nabi wafat. Itu ada perang Tabuk, itu sampai puluhan ratusan ribu itu Pak. Menghantam Madinah. Nah, 10.000 sahabat dikerahkan. 10 banding 1, 1 banding 10. Itu tidak bisa kalah Madinah, Pak. Akhirnya Persia itu takut dengan Madinah. Menyegah di kota Madinah. Tak bisa ditaklukkan. Ya. Nah, itulah kuatnya kota Madinah itu. Bagaimana membangun kota itu menjadi, padahal Persia itu setara dengan Amerika atau Uni Soviet. Ya, Romawi itu setara dengan Amerika hari ini untuk konsep masa lalu. Tapi Madinah disegani. Nah, bayangkan kita Indonesia ini, apakah negara Indonesia ini lebih disegani oleh Amerika, Uni Soviet? Rasanya
sulit. Sedangkan kita pun hidup banyak bergantung kepada made in China. Kalau lihat masuk kita ke rumah kita, lihat sendoknya made in China, piringnya made in China. Ya, sendok piring, ditengok lagi taplak mejanya, taplak mejanya orang Padang buat, sebagian Cina juga yang buat kan. Sedih kita, kok 200 juta ini goblok-goblok banget, gak ada yang bisa buat apa-apa gitu kan, aneh sebenarnya Pak mikirnya. Ya, kita kadang mikirin kok bisa aneh gitu. Ini termasuk kesalahan besar pemimpin kita dan DPR MPR mengambil kebijakan. Harusnya kebijakan produktif itu lebih diperbanyak buat pabrik gitu kan, itu disokong. Ini kebanyakan, mohon maaf nih, kata sebagian anggota DPR sendiri, kebanyakan DPR ini juga banyak yang sifatnya mau instan, maunya jadi maklar, ambil luar negeri, ngambil keuntungan, jual ke dalam negeri, jadi maklar saja, dapat uang untung. Berpikirnya tidak cerdas, tidak kreatif kayak orang barat tadi, tidak islami. Ya akhirnya, kalau bahasa orang sekarang, kita minyak mentah kita produksi, kita kasih ke Singapura, di Singapura diodok, diproses lagi, dibuat, dijual lagi ke Indonesia. Ini kan bego, dijual mahal ke kita. Nah, nggak usah jauh-jauh, coba Bapak ke IKEA, pusatnya di BSD sana, Alam Sutra. Itu banyak sekali produksi barang-barang made in China. Ada kasur, ada ambal, ada ini, semua banyak sekali di situ. Itu rata-rata made in China, Pak. Sumbernya dari mana? SDA-nya, besinya dari Indonesia, plastiknya dari Indonesia. Jadi dari kita semua, kita jual, diambil bahan baku, kemudian mereka produksi, lalu dipulangkan kita, dijual mahal sama kita. Jadi kita ini seperti diakal-akali. Makanya hati-hati. Kita ini kadang-kadang masyarakat ini seperti dibuat bodoh gitu ya, oleh kekuatan tertentu, supaya kita tidak berani kritis, berpikir cerdas. Sampai ada yang memahami seperti itu. Masyarakat ini dibiarkan bodoh. Supaya apa ya? Supaya mereka bisa ngeruk sumber daya alam terus-menerus. Dan ini yang menyedihkan sebenarnya ya. Makanya kita mau lihat bagaimana Nabi itu. Nabi tidak begitu memimpin negara Madinah. Nabi itu membuat negara itu mandiri, kuat, tidak pernah bergantung kepada negara manapun, sekalipun negara adidaya Persia dan Romawi. Kalau kita bergantung ke Cina utang, bergantung ke Amerika dalam hal teknologi, ke semuanya kita bergantung, leher kita dikasih ke orang-orang kafir, itu dosa besar memberikan leher orang-orang Islam kepada orang-orang Islam. Dosa besar itu, semua kita berdosa, kata Al-Ghazali. Karena itu fardu kifayah. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Maka Nabi membangun itu, diperhatikan Nabi apa? Diperhatikan spiritualnya, bangun masjid, diperhatikan ekonominya, kemandirian teknologinya. Bahkan yang diperhatikan Nabi lagi apa? Persaudaraan, keakraban. 100 orang yang hijrah ke Madinah itu dipanggil 100 kaum Ansor, dibuat bersaudara. Kamu saudara angkat ini, kamu saudara angkat ini, supaya saling menolong, supaya saling rangkul, akrab. Jadi antara Muhajirin dengan Ansor itu betul-betul seperti orang saudara. Keakraban itu betul-betul dibina Nabi SAW, dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka selama Nabi hidup tidak ada bentrokan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Tak pernah bentrokan, karena sudah dipersaudarakan. Sama pendatang, katakan saja Muhajirin itu pendatang, tapi karena dia Muslim, Islam, saudara, dipersaudarakan. Tidak ada kecemburuan. Kalaupun ada cemburu tidak berarti, tidak membuat konflik. Nah, maka inilah yang perlu, yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang terakhir, satu lagi, buat kritik, kita kritik sosial namanya. Ada yang berpendapat, saya kaget juga ya, ketika ada seorang teman saya, dia buat begini. Dulu masa Soeharto, itu tanah-tanah negara dikasih ke orang Indonesia.
migrasi, orang Jawa migrasi ke Sumatera, migrasi ke Bali, kemana-mana, dikasih tanah, mereka berdikari. Jadi orang Jawa itu banyak yang kaya dengan bertani, banyak yang berhasil. Tapi sekarang ternyata berbeda. Tanah-tanah negara itu dikasih sama orang-orang pengusaha Tionghoa. Dibuat apa? Dibuat perumahan mewah di sana, perumahan mewah, diambil ini, diambil ini, diambil ini. Mereka beli dengan murah, mereka jual mahal kepada kita. Siapa penyokongnya? Pengambil kebijakan. Ini juga bagi saya sangat menyedihkan. Inilah keadaan kita hari ini, Pak. Ya, maka kalau salah memilih pemimpin, hasil yang kita peroleh seperti ini. Itu yang sangat kita kesalkan. Mudah-mudahan bisa sebagai masukan kepada kita semua, pemikiran kita dari sisi keislaman, dan mudah-mudahan kita juga bersemangat ya membangun negeri kita ini sesuai dengan kemampuan kita, profesi kita masing-masing. Karena sudah masuk Isya, saya kira sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.